kamu sebenarnya bisa jadi seorang pemimpin yang karismatik. Caranya bangun citra dirimu dengan kualifikasi itu. Yang pertama apa? Biasanya verbal skill, latihan ngomong. Pemimpin karismatik itu kalau ngomong enak. Kayak Soekarno itu orang betah berjam-jam dengerin dia pidato. Kalau kamu ngomong tidak bisa, ya latihanlah. Tidak mungkin kamu jadi pemimpin karismatik kalau ngomong belepotan. Yang kedua, self confidence, percaya diri. Kalau kamu minder, tidak mungkin jadi pemimpin karismatik. Yang perempuan juga begitu. Tidak ada syaratnya karismatik itu harus laki-laki. Perempuan bisa. Bahkan banyak laki-laki yang tunduk di depan perempuan. Contohnya banyak dalam sejarah. Ada ratu-ratu perempuan yang luar biasa. Terus yang ketiga, inspires trust. Pemimpin seseorang yang membangkitkan kepercayaan. Orang percaya, jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau kamu sendiri mencela-mencele, tidak konsisten, mungkin kamu bisa jadi pemimpin tapi tidak akan jadi pemimpin yang karismatik. Jadi pemimpin harus inspires trust. Yang keempat, berani ngambil resiko. Pemimpin karismatik bukan penakut. Tidak karena ditekan siapapun terus dia ganti pendapat. Tidak. Dia berani ngambil resiko. Tidak karena ada bahayanya terus dia membatalkan rencana. Tidak. Dia high risk orientation. Kalau kamu ingin jadi pemimpin yang karismatik, harus berani, jangan penakut. Terus pemimpin yang karismatik itu high energy action orientation, penuh semangat, jangan kelemak-kelemek, jangan ya melempem. Kayak saya ini tidak mungkin jadi karismatik, Raiso teriak-teriak, tidak bisa menyemangati orang. Ya kalian kalau ingin jadi pemimpin karismatik harus high energy, full of energy. Lah kalau pemimpinnya lemes ya jangan, anak buahnya ya mesti di bawah itu lemesnya. Kalau pemimpinnya putus asa, aduh gimana lagi ya ini, sudah kita nyerah aja ya sudah. Kalau pemimpinnya sudah kayak gitu ya ndak mungkin anak buahnya bisa lebih dari itu. Terus pemimpin karismatik itu relational power base. Relational power base itu menyadari kekuatan relasionalnya. Meskipun dia yang punya karisma, dia sendiri sadar bahwa tanpa anak buahnya, tanpa pengikutnya, dia bukan apa-apa. Maka dia care sama pengikutnya, dia peduli sama pengikutnya, dia peka, sensitif sama kebutuhan pengikutnya. Kemudian pemimpin karismatik itu minimum internal konflik, bisa meminimalisir konflik di dalam. Kalau di dalam aja konflik ruwet, ya jangan mikir bisa bangkit jaya mengatasi yang lain. Kalau di dalam sendiri masih benturan, ya jangan berharap bisa lahir pemimpin yang karismatik yang mengungguli kelompok-kelompok sosial yang lain. Kemudian pemimpin karismatik itu memberdayakan. Jadi tidak bikin orang kehilangan daya, tapi bikin orang dayanya meningkat. Kalau gara-gara pemimpin kok kamu jadi lemes, semua diambil pemimpin, aku tidak dapat apa-apa. Itu berarti dia tidak empower. Harus empower others, menguatkan, memberdayakan. Kemudian
Pemimpin karismatik itu self-promoting. Ini terjemahannya agak rumit. Self-promoting itu lawannya pencitraan. Kalau pencitraan, kamu sengaja mencitrakan dirimu biar kelihatan jadi sosok yang karismatik. Tapi self-promoting itu karismamu sendiri, itu otomatis jadi bahanmu, tampil bahanmu promosi. Dia tidak narsis tapi memang tampil apa adanya itu loh sudah besar. Tanpa harus dicitra-citrakan jadi orang baik, dia sudah kelihatan baik. Itu self-promoting. Tanpa harus mencitra-citrakan diri sebagai orang pinter, orang canggih, orang cerdas, orang berkualitas. Orang sudah melihatnya sendiri dengan segala kualitas itu. Meskipun kadang-kadang disembunyi-sembunyikan, nggak mau tampil, nggak mau sombong, tapi sudah kelihatan sendiri. Itu namanya self-promoting. Tanpa harus kamu tiap hari bikin selfie, di-upload di Facebook, orang sudah ngerti kalau kamu cakep. Itu self-promoting. Tanpa harus kamu foto dari kiri, dari kanan, dari sini, yang paling bagus mana ya, terus di-upload. Tanpa harus begitu, diambil dari mana saja asal moto dan hasilnya bagus, itu self-promoting. Jadi tanpa niat untuk pamer, orang sudah ngerti kebesaranmu. Dan yang terakhir, pemimpin yang karismatik itu visioner. Visioner berarti ya orientasinya ke masa depan. Tidak berhenti di masa kini, ke kondisi yang lebih baik di masa depan. Kalau kalian punya karakter 10 ini, kalian punya bakat jadi pemimpin yang karismatik. Atau besok kalau kamu mau pingin milih pimpinan, cari dengan kualifikasi 10 ini. Carilah yang verbalnya bagus, visioner, bisa dipercaya, percaya diri, 10-10-nya. Ya kalau nggak ada, pilihlah 10 pemimpin sekaligus dipimpin bareng-bareng orang dengan kualitas ini. Karena kita butuh ini untuk menaikkan level kehidupan sosial kita. Karismatik leader karakteristik. Oke, sudah jam 10. Saya kira itu dulu tentang sosok manusia istimewa karismatik leader. Minggu depan kita ketemu dengan Muhammad Iqbal, insan kamil. Muhammad Iqbal ini teori insan kamilnya semacam mengislamkan Superman-nya Nietzsche kemarin. Kita lihat seperti apa. Kemudian minggu depannya lagi kita ketemu konsep intelektualitas manusia istimewa yang lain dari Ali Syariati, Raushan Fikr. Dan nanti minggu terakhir November, minggu kelima, Rebo kelima, kita tutup dengan insan kamil yang lain.